Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar kelahiran Kusaran, Imam Abu Laith As-Samarkandi. Beliau wafat 373 Hijriah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan kisah malaikat Jibril alaihi salam yang hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat Jibril bertanya tentang hakikat dunia dan akhirat. Muhammad bin Al-Munqadir dari Jabir radhiyallahu an berkata, ketika itu beliau hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang berpakaian putih dengan wajah dan rambut yang sangat bagus, lalu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Rasulullah. Lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dunia ini?" Nabi Muhammad menjawab, "Bagaikan impian orang tidur, sedang penduduknya bakal dibalas dan disiksa." Orang itu bertanya lagi, "Dan apakah akhirat?" Nabi SAW menjawab, "Kekal, sebagian di surga dan sebagian di neraka." Lalu orang itu bertanya, "Apakah surga itu?" "Gantinya dunia bagi orang yang sanggup meninggalkannya, maka ia akan mendapat kesenangan untuk selamanya," jawab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bertanya lagi, "Dan apakah jahanam itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Gantinya dunia bagi yang cinta kepadanya, tidak akan bisa lepas dari jahanam untuk selamanya." Lalu malaikat Jibril yang menyamar sebagai salah seorang manusia bertanya, "Maka siapakah yang sebaik-baiknya umat ini?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang berbuat baik taat ketika di dunia." Kemudian ditanya, "Bagaimana di dalamnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bersungguh seperti orang yang mengejar kafilah." Lalu ditanya, "Berapa lama tinggal di dunia?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seperti lamanya orang yang tertinggal dari kafilah-kafilah." Orang itu bertanya lagi, "Berapa lamakah antara dunia dan akhirat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekelip mata." Maka pergilah orang itu dan tidak kelihatan. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Itulah Jibril datang untuk menzuhudkan kamu di dunia dan menggemarkan kamu di akhirat." Imam Abu Laith meriwayatkan sanad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya yang saya khawatirkan atas kamu hanya dua, yaitu pertama, panjang angan-angan, dan kedua, menuruti hawa nafsu." Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya mengapa Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Maka beliau menjawabnya dengan 3 sebab, yaitu yang pertama, tiada aku disuruh memilih 2 hal, melainkan aku pilih untuk Allah Ta'ala dari yang lain-lainnya. Dan yang kedua, aku tidak pernah risau hati terhadap apa yang dijamin oleh Allah dalam urusan rezekiku. Ketiga, aku tidak pernah makan siang atau malam, melainkan bersama tetamu. Dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang niatnya ke akhirat, maka Allah Ta'ala akan menghimpun baginya kekayaan hati, dan dunia akan datang kepadanya merendah diri. Dan siapa yang niatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai beraikan urusannya, dan menjadikannya kemiskinannya selalu membayang di ruang matanya. Tidak akan datang kepadanya dunia, kecuali yang ditentukan baginya." Demikian kisah malaikat Jibril ketika bertanya soal dunia dan akhirat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini memberi kita motivasi untuk memperbanyak amal soleh di dunia. Adapun kisah lain, yaitu tentang pertanyaan seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat.
Berikut kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab Badui, bertanya kepada Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu terus berbicara. Sebagian yang hadir berkata bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain mengatakan sesungguhnya beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancuran terjadi hari kiamat. Sahabat itu bertanya, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu? Nabi menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanah yang paling utama bagi manusia adalah amanah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat pencipta langit dan bumi. Jika manusia sudah berpaling darinya dan terang-terangan melakukan kezaliman, maka itulah tanda kehancuran. Apalagi belakangan banyak musibah yang menimpa. Musibah demi musibah yang terjadi ini semoga menjadi ikhtibar bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya introspeksi diri dan tetap husnuzan kepada Allah bahwa Dia adalah Zat yang Maha Pengasih. Semoga apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sabdanya itu kita jadikan hikmah untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi kita tercinta, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.